angka kesenjangan tadi, kemudian indeks persepsi korupsi kita di dunia internasional. Masa kita memperbaiki naiknya setahun dari tahun sesudah 18 tahun reformasi dari 2,4 cuma jadi 3,6, belum mencapai angka untuk lulus tuh minimal kan 5,5 lah. Ini masih 3,6 sekarang ini. Nggak ada perubahan sama sekali sebenarnya dalam perbaikan ini. Nah, oleh sebab itu kalau bicara Pak Harto Iya Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah ya salah. Presiden sebelumnya juga salah. Presiden sebelum lagi salah. Gitu. Oleh sebab itu kenapa pinjam istilah Pak Fatwa, ini orang-orang yang sangat hebat semua, sangat mulia hatinya untuk bangsa ini. Kenapa tidak semua presiden yang pernah menduduki jabatan itu dengan segala jasanya kita anggap pahlawan aja lah. Saya terus terang, saya pergi ke Sumatera gitu, ke Simalungun gitu, ada satu pahlawan nasional. Ini pahlawan nasional, waktu itu Bung Karno tidak, saya mau nangis. Masa Bung Karno tidak, orang seperti ini ada makam pahlawan nasional namanya, seorang kolonel. Sehingga kita waktu itu dukung Bung Karno pahlawan. Meskipun sebenarnya kalau menurut undang-undang dengan adanya pahlawan proklamator itu, Bung Karno itu tidak perlu pahlawan nasional lagi. Karena sudah di dalam undang-undang itu disebutkan yang dimaksud pahlawan nasional sudah mencakup pahlawan proklamator, pahlawan ampera, pahlawan macam-macam lah. Udah masuk semua. Bung Karno dapat 2 nih. Dapat 2 loh pahlawan Bung Karno. Kalau menurut undang-undang. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya kira mari kita sekarang ini berdamailah dengan sejarah. Saya ingin katakan bahwa siapa yang menentukan memberi atau tidaknya itu, pertama harus dikatakan bahwa untuk menjadi pahlawan itu bukan hak orang yang akan mendapat pahlawan, bukan hak. Kalau hak itu bisa dituntut sampai habis. Pahlawan itu adalah hak presiden untuk memberi. Oleh sebab itu, karena itu hak presiden, dewan gelar dan macam-macam itu hanya membantu presiden. Ini tergantung pada kearifan presiden menilai para pemimpin-pemimpin kita yang lalu itu. Kalau bicara Pak Harto jeleknya ya banyak sekali, baiknya juga banyak sekali. Misalnya, karena saya katakan dulu kan didukung pada awal Orde Baru, tapi lama-lama korupsi. Kalau menurut Pak Sumitro itu kan sejak tahun 78 Pak Harto mulai korupsi kan pada waktu itu. Sejak itu pula mahasiswa mulai, maksud saya pemerintahannya korupsi, penuh KKN gitu. Tapi sejak itu pula kemudian mahasiswa berusaha menurunkan Pak Harto dan itu baru berhasil 20 tahun. Nah, jadi sekarang yang menentukan adalah presiden, itu hak presiden. Kalau hak itu bisa dituntut dan bisa tidak. Oleh yang memberikan, bisa diberikan, bisa tidak. Nah, oleh sebab itu kearifan presiden menurut saya kita tunggu. Dan kalau saya sangat bergembira dan bersyukur Bung Karno itu sudah diberi gelar pahlawan nasional. Dan saya berharap Pak Harto pun, Gus Dur pun, SBY pun nantinya. Tapi kalau Pak Gus Dur, SBY itu belum berhak mendapat pahlawan nasional, bukan karena pelanggaran. Karena yang dikatakan pahlawan itu harus sudah meninggal. Kalau belum meninggal tanda jasa namanya. Oleh sebab itu yang mintakan pahlawan nasional untuk Gus Dur itu Gus Dur sudah wafat ya, Pak SBY belum. Boleh, Gus Dur boleh diajukan. Boleh diajukan Gus Dur sekarang ini. Iya, boleh. Dan kita menurut saya sangat layak juga didiskusikan bagaimanapun. Ini orang baik-baik semua lah, pada masanya diperlukan. Dan segala tindakannya pada waktu itu juga diperlukan saat itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira senada antara Profesor Mahfud dengan tinjauan tata negaranya dan AM Fatwa dengan pengalaman pribadinya sendiri yang keluar masuk penjara. Jadi kalau Pak Mahfud keluar masuk kampus, beliau kampus juga, tapi namanya kampus kuning. Kampus kuning itu tempat tahanan politik, Pak. Dan dia keluar masuk, yang penting dua-duanya lebih cenderung melupakan yang jelek dan mengambil yang baik dari semua presiden kita yang ada. Dan memang benar, kegelapan itu tidak bisa menyingkirkan kegelapan. Kebencian juga
tidak mungkin menyingkirkan kebencian. Hanya cinta yang bisa menyingkirkan kebencian. Martin Luther King. Kita ketemu LC yang akan datang.